materi yang terakhir sebelum tes ini adalah tentang list, daftar, ya. Jadi list ini biasanya kita pakai di Microsoft Word, ya. Microsoft Word kita buat kayak daftar di Microsoft Word begitu ya, pakai angka, pakai abjad, atau pakai bullet gitu, bullet penanda, ya. Di HTML sendiri dia punya juga untuk membuat list, ya. Ini dia pakai namanya unordered list, atau bisa juga pakai order list atau pakai definition list. Ini ada 3 list di web ini, di HTML ini, ya. Unordered list itu UL atau disingkat dengan UL nantinya. Jadi dia adalah list yang tidak berurut, unordered, nggak berurutan, ya. Sedangkan order list atau nanti disingkat dengan OL itu dia adalah list yang berurut, ya. Berurut itu maksudnya ya bisa dengan angka urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya, atau juga bisa dengan abjad A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya definition list, atau nanti kita buatnya pakai DL di HTML. DL, definition list, ini namanya daftar definisi. Daftar definisi ini biasanya kalau kita sering temukan itu di kamus misalnya, ya. Jadi ada nama istilah, lalu di bawah itu nanti ada deskripsi mengenai istilah tersebut. Nah, dibuat dalam bentuk list, ya. Ini nggak punya urutan, ya. Nggak punya urutan. Contohnya kayak di kamus lah, kita lihat begitu. Oke. Unordered list, kita lihat sekarang yang unordered list, atau UL, ya. Kita buatnya pakai UL. Ya ini dia unordered list. Nah, kalau unordered list ini dia list yang tidak berurut tadi saya bilang. Nah, jadi kayak begini, ya. Penandanya itu bisa dengan tanda bulat begini, atau dis, disebut dengan dis, DISC. Bisa juga dengan circle, ya. Circle itu bulat tapi nggak ada isinya, ini kan hitam isinya. Kemudian ada satu lagi square. Square itu persegi, ada isinya hitam. Nah, pilihannya itu 3 pilihannya kalau di UL, unordered list. Defaultnya dia pakai dis, bulat kayak begini defaultnya, ya. Kemudian di dalam UL itu ada namanya LI lagi nih. LI ini list item. Jadi item dari daftar tersebut, pokoknya pakai LI. Satu list itu ya satu LI, satu listnya satu LI, satu itemnya satu LI, ya. Satu itemnya satu LI. Jadi kalau kita buat seperti ini, LI-nya ada 1, 2, 3 LI ini, ya. 1, 2, 3, maka nanti hasilnya oke. 3 LI ini 1, 2, 3, hasilnya seperti ini. 3 LI seperti ini, ya. List pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di CSS sendiri juga bisa kita custom list ini, ya, di CSS. Jadi kalau untuk yang UL, LI-nya itu di CSS kita bisa pakai circle, list, square, atau none bisa juga. Nah, none ini maksudnya menghilangkan sama sekali list item, list penandanya itu, penanda listnya itu. Kalau pakai none, nama propertinya list style tipe, list style type. Nah, jadi LI list style type, terus kita mau pakai apa? Circle, list, atau square, atau none. Defaultnya dia this. Kalau kita nggak buat list style type, dia menggunakan yang this defaultnya. Kalau di CSS, ya, cara kita menggantinya di CSS. Kemudian ini hasilnya, ini yang circle, bulat, nggak ada isinya begitu ya. Kemudian this, ini yang this, bulat, kemudian dia ada isinya. Kemudian ini square, segi, hitam. Kemudian yang keempat none itu ya kosong sama sekali. Oke, ini adalah contoh dari unordered list. Kemudian bisa juga kita menggunakan gambar sebagai, atau gambar icon sebagai penandanya itu, ya. Contohnya misalnya kayak begini. Nah, ini pakai properti di CSS namanya list style image, kemudian dalam kurung URL gambarnya, ya, untuk di LI-nya itu. Nah, seperti itu. Kemudian
kita juga bisa menggunakan teks sebagai penanda, teks atau karakter sebagai penandanya itu. Ya, misalnya kayak begini nanti hasilnya nih, tanda kurang atau tanda dash sebagai penandanya. Ya, bisa juga dengan karakter-karakter yang lain, misalnya tanda bintang, tanda plus, tanda sama dengan, atau karakter-karakternya, pokoknya teks. Ya, cara pakainya kalau di CSS itu ya seperti ini. Ya, li titik 2. Pertama kita hilangkan dulu, kita nankan dulu, artinya list style tipenya itu kita hilangkan dulu. Ya, list style tipe nan, hilang dia tuh kan. Kemudian kita pakaikan titik 2 li titik 2 before ini sudo class, ya, sudo class yang waktu itu minggu lalu juga pernah saya jelaskan. Sudo class itu untuk yang apa waktu itu ya, first child, last child, itu namanya sudo class, ya, sudo class. Di CSS sudo class itu ada banyak, ada ya, inilah contohnya salah satunya, before, after, kemudian first child, last child, nth child, dan lain-lain lah, banyak lah ya. Before ini salah satunya. Before ini kalau kita mau buat sesuatu atau kita mau mengakses bagian yang sebelum elemen tersebut. Jadi li before artinya sebelum li, before di belakangnya sebelum li. Apa yang kita lakukan sebelum li? Kita kasih konten tanda minus, tanda kurang, ya, sehingga nanti sebelum li keluarlah dia tanda kurang ini di sini, ya. Kemudian dikasih margin kanan, margin right 1 em, dari sini ke kanan ini margin right 1 em, makanya dia berjarak seperti ini. Nah, begitu untuk membuat teks sebagai penanda, ya, di li. Ini berlaku di li. Kalau di sini dibuat di li berarti berlaku juga untuk yang OL nantinya, ya, di li yang ada di dalam OL maupun di li yang ada di dalam UL. Kemudian kita lanjut ke OL, order list. Order list ini jagonya pakai OL, order list singkatannya, ya, OL, order list. List yang berurut, bisa berupa angka atau berupa huruf yang terurut. Contohnya misalnya kayak begini, OL itu, ini defaultnya dia pakai angka, defaultnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini karena di sini dibuat dengan 3 li, ya. Kemudian kita lihat sekarang beberapa atribut-atribut yang bisa dipakai di dalam OL, ya, atribut-atribut yang bisa dipakai di dalam OL. Salah satunya misalnya atribut start. Nah, start ini kita bisa memulai urutannya itu dari berapa. Misalnya OL start 3, maka kita mulainya dari 3, ya. Defaultnya dia kan pakai angka, maka di sini dibuatlah 3, 4, 5. Kalau di sini dipakaikan tipenya abjad, nah, dimulainya berarti dari C, D, E dan seterusnya. Kalau di sini tipenya Romawi, berarti 3 Romawi, 4 Romawi, 5 Romawi dan seterusnya. Itu atribut start yang hanya ada di OL. Di UL kan karena nggak berurut, berarti nggak bisa dipakai start di sana. Kemudian atribut reverse. Atribut reverse ini bisa dipakai gunanya untuk mereverse, membalikkan gitu ya. Jadi kalau misalnya sini tadinya kita buat listnya ada 3, kemudian kita pakai sini startnya 3, lalu pasang reverse, nanti hasilnya jadi begini, 3, 2, 1, bukan 1, 2, 3, tapi 3, 2. Kenapa jadi 3, 2, 1? 3 ini karena kita startnya dari 3. Oke, harusnya kan defaultnya sini 3, 4, 5 ya, tapi karena kita reverse jadinya dia menjadi 3, 2, 1. Nah, itu gunanya reverse. Dan ini juga hanya ada di OL juga, nggak ada di UL. Nah, reverse atau descending. Descending itu urut kebalik, ya, urut kebalik. Ya, kalau urut menurun gitu ya, descending. Kalau urutnya menaik itu kan ascending. Kemudian kita lanjut ke value di li. Ada atribut namanya value di li yang ada di dalam OL. Ya, value nilai. Jadi ini gunanya untuk mereset nilai. Jadi kalau kita punya list, misalnya tadinya di sini dimulai dari 1, 2, 3 ya defaultnya ya.
Tapi karena di sini di list yang kedua ini kita pasang value-nya 5, jadi nanti di sini menjadi 1, 5, 6. Karena value-nya di sini kita set menjadi 5, dipaksa dia memulai urutannya itu dari angka 5. Next-nya berarti LI di bawahnya ya pasti kan ngikut 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, seperti itu gunanya value di sini di LI. Ya, yang ada di dalam OL. Lalu kalau di CSS-nya sendiri, list style tipenya untuk yang OL ini juga cukup banyak. Ya, kalau yang UL tadi kan ada di square, circle, none. Ya, kalau di OL kita punya lebih banyak, ada Armenian, decimal, decimal leading zero dan seterusnya. Ini apa aja? Ini huruf Romawi ya. Kalau misalnya yang defaultnya desimal, nah ini desimal itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu defaultnya. Kalau kita mau pakai abjad, nah dari sini namanya lower alpha. Lower alpha ini huruf alfabet huruf kecilnya lower alfabet, tapi huruf kecilnya lower. A kecil, B kecil, C kecil. Kalau yang huruf besarnya nanti ada upper alpha. Nah, ini dia ada upper alpha. Di OL kita juga bisa menggunakan upper Roman. Nah, upper Roman ini Romawi, huruf besar Romawi, ya, I besar. Kemudian satu Romawi besar atau I besar gitu ya. Kemudian yang kecilnya juga ada di sini lower Roman. Juga ada di sini lower Greek, huruf Yunani, alpha, beta gitu. Ya. Atau bisa juga menggunakan ini decimal leading zero. Decimal leading zero ini misalnya nanti dia memulai angkanya itu dari 01. Jadi 01, 02, 03, 04. Nah, decimal leading zero ada zero di depannya. Itu pakai decimal leading zero. Dan ini properti style type di CSS untuk OL, LI. Nah, LI yang ada di dalam OL. Nah, value-nya dia cukup banyak. Kemudian kita juga punya properti style position di LI ini. Nah, kalau ini berlaku untuk OL, berlaku juga untuk UL. Style position ini yang ada di dalam LI ini. Value-nya inside atau outside, dua nilainya, inside atau outside. Ya, default-nya dia outside. Ya, default-nya outside. Kita juga bisa pakai yang inside. Nanti apa bedanya? Nanti kita lihat hasilnya. Ya, defaultnya kan dia list tadi itu tidak rapat dengan konten. Jadi penanda kemudian ada jarak konten ya. Kemudian kalau itu outside. Kemudian kalau kita pakai yang inside nanti bisa nyatu dia penanda dengan kontennya. Kita lihat contohnya. Kemudian bisa disingkat. Nah, tadi kita sudah lihat list style tipe, properti-propertinya ya. Kemudian tadi juga kita lihat ada list style position, inside, outside. Kemudian juga tadi kita lihat ada list style image, ya, propertinya masing-masing. Nah, ini masing-masing properti ini bisa kita singkat dalam satu baris. Cara nulisnya seperti ini: list style, kemudian list style tipenya apa ya, apakah di sini upper Roman, upper lower, upper alpha atau decimal atau lainnya, spasi list style positionnya apakah outside atau inside gitu ya. Kemudian spasi image kalau kita mau pakai image. Kalau nggak pakai image ya ini nggak usah dipakai. Oke. Kemudian kita lihat contohnya dulu. Nah, definition list nanti aja. Oke, kita lihat contoh dulu ya.